Video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar rancangan percobaan. Yang pertama, pengertian rancangan percobaan. Perancangan percobaan yaitu satu uji atau sederetan uji yang bertujuan untuk mengubah input dan proses. Proses yaitu seperti metodenya, mesin atau operator menjadi suatu output yang merupakan respon dari percobaan tersebut. Bisa kita lihat dari bagian ini, input menuju proses dan menghasilkan output. Dan di dalam proses ini terdapat dua peubah. Yang pertama peubah terkendali dan peubah tak terkendali. Untuk peubah yang terkendali yaitu peubah yang dapat dikontrol oleh peneliti. Misalkan kita ingin menguji pengawetan roti tawar. Peubah terkendalinya seperti konsentrasi pengawetnya yang bisa diatur, jenis pengawetnya bisa kita pilih, atau suhu pemanggangannya, atau lama waktu prosesnya. Untuk peubah tak terkendali sendiri, yaitu peubah yang tidak dapat dikontrol oleh peneliti saat melakukan penelitian, seperti kadar protein terigu pada roti tawar tersebut, atau cemaran logam pada air saat membuat roti tawar tersebut. Dan peubah tak terkendali ini untuk meminimalisirnya, kita bisa melakukan pengacakan atau randomization. Kemudian pada rancangan percobaan itu sendiri, kita akan mengetahui apa itu perlakuan dan unit percobaan. Perlakuan merupakan prosedur yang pengaruhnya ingin diukur dan dibandingkan dengan perlakuan yang lain. Misal, contohnya kombinasi varietas dan pupuk, atau kombinasi jarak tanam dan varietas. Kemudian untuk unit percobaan merupakan unit terkecil dari bahan percobaan yang dikenai perlakuan. Contohnya, 1 petak jagung, 1 tabung berisi 10 serangga, 1 kilo cabai, atau tadi kita membahas roti tawar, seperti itu. Kemudian untuk tujuan percobaan itu sendiri, tujuan percobaan harus ditulis secara jelas, dapat berbentuk pertanyaan, atau hipotesis yang hendak diuji, atau pengaruh yang hendak diuji. Kemudian untuk prinsip dasar percobaan. Jadi di dalam suatu perancangan percobaan, data yang dianalisis dikatakan sah atau valid jika data tersebut diperoleh dari suatu percobaan yang memenuhi 3 prinsip ini. Yang pertama ada pengukuran atau replication, ada pengacakan, randomization, dan pengendalian lingkungan atau local control. Yang pertama kita akan membahas tentang pengulangan atau replication. Pengulangan ini yaitu melakukan perlakuan tertentu terhadap beberapa unit percobaan pada kondisi yang seragam. Contohnya, suatu percobaan penggunaan pengawet roti dengan 3 dosis yang berbeda. Ada 150, 300, 450 adonan produk. Masing-masing dosis tersebut diterapkan pada R unit percobaan. Jadi, kondisinya seragam. Untuk tujuan pengulangan sendiri, yaitu yang pertama untuk menduga ragam dari galat unit percobaan, yang kedua menduga galat baku atau standar error dari rataan perlakuan, yang ketiga meningkatkan ketepatan percobaan dan memperkecil standar error, yang keempat meningkatkan presisi kesimpulan percobaan. Biasanya ada pertanyaan berapa jumlah ulangan yang efektif. Untuk di beberapa sumber menyebutkan bahwa ulangan yang efektif itu minimal 3 kali ulangan, atau bisa kita lihat menjadi 9 kali unit percobaan. Kemudian untuk DB galatnya 20. Ada juga beberapa sumber yang mengatakan bahwa DB galatnya itu 15. Jadi ada juga rumus yang bisa mencari berapa sih DB galat yang efektif. Untuk DB galat itu di RAL atau rancangan acak lengkap, rumusnya T atau banyaknya perlakuan dikalikan dengan banyaknya ulangan dikurangi 1. Dan untuk di rancangan acak kelompok, rumusnya adalah banyak ulangan dikurangi 1 dikalikan banyaknya perlakuan dikurangi 1. Untuk banyaknya perlakuan ini juga di beberapa buku bisa dinotasikan dengan P.
Kemudian yang kedua ada pengacakan atau randomization. Jadi di pengacakan ini yaitu setiap unit percobaan harus memiliki peluang yang sama untuk diberi suatu perlakuan. Tujuan pengacakan sendiri yaitu menghindari adanya kekeliruan sistematik. Yang kedua, memenuhi asumsi yang independen antar pengamatan pada suatu analisis statistik. Yang ketiga, yaitu menghindari bias. Gimana sih pengacakan itu? Pengacakan itu proses untuk membuat sesuatu menjadi acak atau random, atau bisa jadi mengambil sampel dengan random, dan mengalokasikan sampel ke unit-unit percobaan secara random. Kemudian untuk prinsip yang ketiga yaitu pengendalian lingkungan atau local control. Pengendalian lingkungan ini sendiri yaitu usaha untuk mengendalikan keragaman yang muncul akibat keheterogenan kondisi lingkungan yang berpotensi mempengaruhi respon perlakuan. Upaya yang dilakukan yaitu melakukan pengelompokan atau blocking. Ini biasanya akan dilakukan di RAK atau rancangan acak kelompok. Kemudian di dalam rancangan percobaan ada 3 klasifikasi, yaitu yang pertama ada rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon dan pengukuran. Untuk rancangan perlakuan itu sendiri yaitu berkaitan dengan pembentukan perlakuan-perlakuan atau treatments, seperti ada 1 faktor, 2 faktor yang mempengaruhi, atau 3 faktor atau lebih. Ini bisa kita terapkan di rancangan acak kelompok faktorial, rancangan acak lengkap faktorial, atau rancangan acak lengkap sederhana. Kemudian untuk rancangan lingkungan itu berkaitan dengan penempatan perlakuan-perlakuan pada unit percobaan. Contoh percobaannya seperti rancangan acak lengkap RAL, rancangan acak kelompok RAK, atau rancangan bujur sangkar Latin RBSL yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang terakhir yaitu rancangan respon dan pengukuran. Ini berkaitan dengan pengambilan respon dari unit-unit percobaan itu sendiri. Selanjutnya di dalam rancangan percobaan kita akan menemui 3 peubah. Yang pertama ada peubah independen atau variabel independen, atau bisa juga kita sering sebut itu peubah bebas. Ini adalah faktor yang dengan taraf yang ditetapkan atau acak. Jadi ini yang akan kita uji, faktor-faktor yang akan kita uji di dalam rancangan percobaan. Seperti misalkan taraf suatu unit percobaan, atau jenis pengawet apa saja, itu termasuk variabel independen. Kemudian untuk variabel dependen, yang kedua variabel dependen yaitu variabel terikat atau peubah terikat atau respon yang diukur. Jadi variabel dependen ini adalah respon dari perubahan-perubahan dari variabel independen itu sendiri. Yang terakhir ada variabel kontrol atau variabel terkendali. Misalkan contohnya kita akan menguji pengawetan roti, untuk variabel kontrolnya itu tidak menggunakan pengawet sama sekali, seperti itu. Kita langsung saja ke contoh soal. Untuk contoh soalnya di sini kita akan menentukan yang mana sih variabel independen, dependen, dan variabel kontrolnya. Untuk variabel independennya yaitu jenis kemasannya. Jadi di sini ada soal mahasiswa meneliti pengaruh 3 jenis kemasan terhadap mutu simpan keripik tempe yang disimpan pada suhu ruangan selama 3 bulan. Nah, kita bisa lihat sendiri kalau misalkan yang ingin diuji itu jenis kemasannya. Jadi peubah bebas atau variabel independennya itu jenis kemasan. Kemudian untuk peubah terikat atau variabel dependen itu adalah respon dari peubah bebas atau variabel independen, seperti yang kita ingin tahu kadar airnya, kerenyahannya, atau warnanya jadi berubah seperti apa gitu.
Untuk pengubah terkendali atau variabel kontrolnya itu suhu ruangnya kita tempatkan keripik tempe itu di suhu ruangan yang sama misalkan, atau waktu simpannya semua keripik tempe itu disimpan seperti selama 3 bulan.